Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan menampilkan video tentang perkembangbiakan hewan. Nah, video ini sengaja Ibu buat supaya pemahaman kalian tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dapat lebih mendalam. Karena dari tugas-tugas yang Ibu terima, banyak di antara kalian yang belum paham apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan yang terjadi melalui proses perkawinan. Artinya melibatkan antara induk jantan dan induk betina. Nah, kemudian perkembangbiakan hewan secara generatif ini dibagi menjadi 3. Ada vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Nah, namun sebelumnya, coba kalian perhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Misalnya anjing, kucing, ayam, apakah mereka melahirkan anaknya dengan cara yang sama? Nah, tentu tidak, bukan? Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu apa itu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Nah, vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan anaknya. Contoh, babi, anjing, kemudian kucing, ada juga kelinci, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, yang pertama memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Nah, selanjutnya ada hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, contohnya ada ayam, kemudian angsa, ada juga ikan pari, mungkin di sekitar kalian ada hewan burung, kemudian bebek yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, kemudian ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan ovipar, yang pertama, tidak mempunyai daun telinga, induk tidak menyusui anaknya, biasanya bukan keluarga hewan mamalia, tidak memiliki kelenjar susu, biasanya termasuk keluarga hewan unggas, induk mengerami telur hingga menetas, dan yang terakhir, telur berada di luar tubuh induknya. Catat ya, telur berada di luar tubuh induknya. Nah, kemudian sekarang yang ketiga ada hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, ovovivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya ada kadal, kemudian ular, dan ada juga ikan hiu. Nah, ini merupakan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Yang pertama, pembentukan calon individu baru secara generatif atau seksual. Yang kedua, calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Yang ketiga, makanan diperoleh dari telur tetapi tetap berkembang di dalam induknya. Yang keempat, pembuahan terjadi di dalam atau internal. Yang kelima, tidak mempunyai rahim. Yang ketujuh, tidak menyusui. Dan yang kedelapan, tidak mengasuh calon individu baru. Nah, anak-anak, ini merupakan bagan dari vivipar, ovovivipar, dan juga ovipar. Nah, sekarang perbedaannya yang ovovivipar dengan vivipar apa sih? Ini kan bertelur beranak, yang ini hanya bertelur. Nah, kalau ovipar, kita ambil satu contoh hewan, misalnya ayam. Nah, anak-anak pasti di rumahnya pernah melihat ayam yang bertelur. Kalau ayam bertelur, yang keluar adalah telur, bukan langsung anaknya. Ayam itu mengeluarkan telur, kemudian telurnya dierami beberapa hari, kemudian baru setelah dia erami telurnya, telur itu akan menetas menjadi anak ayam. Lain halnya dengan hewan ovovivipar, dia tetap bertelur, hanya saja telurnya itu tidak dikeluarkan dari tubuh induknya.
Nah, telur itu tetap berada di dalam tubuh induk sampai telur menetas. Nah, setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Nah, anak-anak, itulah perbedaan antara ovovivipar dan ovipar. Nah, semoga lewat video ini kalian lebih memahami tentang materi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif.